Assalamualaikum, selamat berjumpa. Salam satu hobi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa untuk pertama kalinya dengan channel Adi Suryat Bougainville. Jadi teman-teman yang bertempat di dataran tinggi ataupun di dataran rendah tidak usah khawatir. Bagaimana cara bougainville teman-teman itu bisa berbunga terus-menerus tanpa henti. Sebetulnya untuk membungakan bougainville itu tidak ada sulitnya. Cuma tipnya bagaimana teman-teman mennutrisi juga melakukan pemupukan secara baik. Jadi tidak sulit sebetulnya teman-teman semuanya. Jadi ayo teman-teman ikuti saya bagaimana agar bougainville Anda itu bisa berbunga lebat dan di dataran tinggi. Jadi teman-teman sekalian, intinya untuk pembungaan ini hendaknya teman-teman itu mengacu terhadap apa? Ini. Jadi ranting. Nah, ini kebetulan ada teman-teman ya. Ini bougainville yang sudah banyak rantingnya. Jadi bagaimana bougainville ini bisa berbunga secara lebat? Nah, hendaknya teman-teman, mohon maaf teman-teman ya. Ini biar tidak dominan salah satu warna, maka ini karena ini terlalu terlalu gemuk teman-teman ya. Ini terlalu gemuk, nanti akan kalau ini memang tidak dipotong, nanti yang ungu sama merah ini akan kalah sama yang putih. Sebaiknya teman-teman kalau memang seperti ini tidak perlu ragu-ragu teman, atau istilahnya sayang. Untuk menyamakan agar ini sama, pertumbuhannya sama, ketiga warna bougainville ini. Hendaknya teman-teman yang harus lakukan yaitu pemotongan. Ini contoh gini teman-teman, biar seimbang teman ya. Ini dipotong, jadi tidak perlu ragu-ragu teman, dipotong. Ini kan sudah seimbang. Nanti ini nanti akan bersamaan. Sesudah dilakukan pemotongan, ini sudah disiram teman-teman ya, maka kita lakukan pemupukan teman-teman. Kita lakukan pemupukan. Jadi karena di sini adalah curah hujannya tinggi dan suhunya dingin, maka teman-teman cara pemupukannya kalau tidak perlu pakai air, tidak usah diaduk menjadi satu dengan air, maka cukup ditaruh begini saja teman-teman. Ini ditaruh begini, habis itu ditumpuk sama tanah. Begini teman-teman. Maksudnya supaya ini tidak dikocor atau tidak dijadikan dengan air, supaya ini bertahan lama. Soalnya kalau di curah hujan yang tinggi, seandainya dijadikan satu dengan air, maka akan cepat larut oleh air. Jadi ini pemupukannya seperti ini teman-teman. Nah, nanti begitu ini akan tumbuh bunga, ketiga warna akan bunga, nanti akan berbentuk seperti ini teman-teman. Ini kan seimbang, jadi pembungaannya seimbang, cuma ini ada yang kuningnya ini kalah, tapi karena apa? Itu baru saya potong agar bisa menyeimbangkan dengan yang lain. Ini bisa seimbang teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, khusus untuk bougainville yang di dataran tinggi, hendaknya teman-teman memakai media yang seimbang antara batang dengan medianya. Jadi kalau media ini media 35, maka batangnya ini paling tidak ini sebesar sebesar jempol kaki medianya. Kalau ingin bunganya ingin cepat berbunga, maka tidak perlu besar-besar, sehingga nanti kalau terlalu besar ini juga akan lama pembungaannya. Jadi kalau di daerah dingin seperti ini ya medianya yang tidak perlu menampung air, sehingga tidak selalu basah. Nanti kalau selalu basah ini bahaya terhadap batang atau akarnya. Contohnya kalau teman-teman mau melakukan, yaitu campuran media 70% memakai sekam, 30% memakai tanah atau pupuk kandang, sehingga apa? Nanti begitu air hujan datang atau penyiraman langsung ke bawah, sehingga batang ini tidak terlalu basah teman-teman. Jadi itu teman-teman sekalian, tip agar bougainville kita bisa berbunga secara lebat walaupun tempat kita di dataran tinggi. Jadi dengan suhu dingin seperti ini teman-teman, kita yang perlu kita lakukan yaitu bagaimana kita memupuknya, bagaimana kita memberikan nutrisi yang benar. Dan ini perlu dilakukan oleh teman-teman, pemupukan ini 1,5 bulan. Kalau di dataran bawah 3 bulan bisa, tapi kalau untuk di dataran tinggi seperti ini dengan curah hujan yang tinggi seperti ini,
maka perlu dilakukan 1,5 bulan sekali. Dan apabila itu dilakukan teman-teman ya, apabila itu dilakukan dalam 1,5 bulan terjadi, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah ini teman-teman, akan muncul seperti ini. Nah, dikala bunga ini masih sehat, masih segar tua teman-teman, dan bunga ini sebelum rontok ya teman-teman ya, ini belum rontok. Ah, ini sudah timbul lagi dari tunasnya yang baru. Sudah muncul bunga lagi, sehingga apa, nanti ini akan tergantikan oleh bunga ini, jadi akan berbunga terus menerus sepanjang tahun, dari sepanjang tahun. Jadi intinya bagaimana teman-teman harus mampu merawat itu, menutrisinya dalam jangka 1,5 bulan sekali. Insya Allah teman-teman, bunga bougainville Anda akan berbunga terus menerus, walaupun tempat Anda itu di dataran tinggi, apalagi di dataran rendah. Kalau di dataran rendah saya kira lebih mudah lagi, tapi khusus untuk ini kita pembungaan di dataran tinggi dengan suhu yang dingin atau dengan curah hujan yang tinggi. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi Anda, dan selamat mencoba, dan mohon teman-teman agar channel ini bisa berkembang, kita belajar bersama agar bougainville Anda, khususnya pecinta bougainville, bisa berbunga rimbun walaupun di dataran tinggi, curah hujan tinggi. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share, juga komen. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa lagi di video channel Adi Suryat Bougainville berikutnya. Wassalamualaikum.